wih kayaknya nih bakal jadi couple goals gitu kali ya akhirnya. Tapi ya kita nggak tahu, nggak ngerti. Kalau zaman sekarang kan terkenalnya couple goals gitu kan. Ya couple goals tuh yang kayak seperti apa dulu gitu. Kita nggak tahu bahwa dulu nih hubungan pacaran kita nih kayak gimana sih? Ya kejelasannya gimana sih? Kita seberapa menghargai sih pasangan kita atau hubungan kita gitu loh. Jadi dulu yang namanya panjang sih sebenarnya prosesnya, gimana kita bisa mengerti betapa berharganya sebuah hubungan gitu loh. Apalagi ketika kita sudah mulai dewasa secara pemikiran kita ya. Dan kami juga baru mengerti itu hubungan betapa berharganya hubungan tuh ketika kami juga sama-sama kenal Tuhan lebih dekat gitu loh. Karena ya kami dulu kan pacaran yang nggak ada ini Tuhan, ini dia nggak sih buat aku, ini dia, tunggu jawaban dulu gitu loh. Ini dulu kan nggak ngerti ya, dulu sebelum pas dekat atau pas pacaran nggak pernah melibatkan Tuhan gitu loh. Jalan sendiri aja ya, tergantung pemilihan kita gitu loh dulu. Cuman ketika kami sudah mulai untuk berkomitmen untuk bertumbuh bersama gitu, kenal sama Tuhan, banyak hal-hal pemikiran kami tuh kayak dirubah gitu loh. Dari cara pandang kami memandang hubungan itu seperti apa, gimana menjalaninya, terus gimana menghadapi misalnya ada konflik gitu. Itu tuh berbeda banget. Apalagi kalau sekarang ya, konflik tuh jarang banget. Kalaupun ada konflik pun kami menyelesaikannya tuh ya santai gitu loh. Kami belajar namanya terbuka. Dulu tuh buru-buru terbuka, ceritain kayak masalah pribadi tuh kayak susah. Apalagi aku tipikalnya lebih tertutup dengan masalah pribadi gitu loh. Aku nggak tahu betapa berharganya dia untuk dia tahu gitu loh. Maksudnya aku nggak tahu seberapa berharganya dia di hidup aku sampai aku tuh harus ceritain gitu loh. Karena rasa percaya aku belum ada gitu loh sama dia waktu itu. Jadi ketika kami sudah mulai tertanam, bertumbuh untuk kenal sama Tuhan gitu loh, kami punya komunitas juga gitu loh. Di situ kami belajar bahwa kayak gini lah kita punya hubungan tuh seberharga ini gitu loh. Ternyata hubungan ini nggak cuma tentang kita gitu loh, tapi juga tentang adanya Tuhan gitu loh di hubungan ini gitu loh. Gimana kita bisa bawa Tuhan ke hubungan ini gitu loh. Gimana kita punya tujuan ke depan gitu loh. Gak mungkin kan kita pacaran aja terus bertahun-tahun gitu kan. Bukan berarti kita nggak boleh pacaran lama, enggak, cuman kayak mau dibawa kemana ya, mau dibawa kemana nih, kayak kamu jelas. Kayak kita naik perahu itu kan pasti ada tujuannya kan, sama gitu loh. Hubungan itu kayak gitu juga gitu loh. Dan kami semakin mengerti bahwa hubungan ini nih berharga banget gitu loh. Aku bisa menganggap dia sebagai betul menganggap dia berharga banget gitu loh. Maksudnya berharga dalam artian dia nih nggak cuma pacar gitu loh, dia nih partner, dia nih teman aku gitu loh. Dulu aku nggak menganggap dia teman, dia pacar aja gitu loh. Nggak ada teman. Kalau dia bilang teman ya emosi. Pacar nih lain teman. Nah, tapi tanda kutip bukan teman yang memang status teman. Tapi bagaimana kita menjadikan dia seperti gimana kita dekatnya sih sama teman gitu, kayak gitu juga. Sahabat. Kamu bisa cerita, kamu bisa curhat di situ gitu loh. Kamu bisa terbuka gitu loh. Kami pun baru menyadari bahwa keterbukaan itu penting banget loh di dalam hubungan juga. Bahwa jujur, apalagi jujur ya, saling percaya tuh penting gitu loh. Itu akan timbul perasaan seperti itu ketika kamu merasa ketika kamu sudah tahu betapa berharganya hubungan kamu. Kalau kamu nggak tahu ya buru-buru terbuka ya jalanin aja hidup kita ya, pacaran aja kayak air gitu kan. Nggak ada ujungnya. Ini gimana nih di saat udah menjalin hubungan gitu kan, di saat pacaran bahkan tunangan, gimana ngatur waktu kalau misalnya pengen jalan berdua? Apakah sering spending time berdua atau justru enggak?
waktu zaman pacaran itu pasti pengennya berdua terus ya, maksudnya berdua dalam artian pengen ketemu terus. Dunia ini milik kami berdua. No. Ada orang lain senggol. Kayak Senggol. Senggol bacot loh. Itu dulu ya. Jangan ditiru. jangan ditiru. Oke. Padahal ketika masa-masa pacaran kita tuh harus mengurangi frekuensi bertemu gitu loh. Karena nggak baik juga kalau kita terlalu sering ketemu ya ketika pacaran gitu. Terus yang ketika kami sudah Sudah tunangan? ya sudah tunangan. Nggak juga sudah tunangan sih, sebelum tunangan juga kami udah mulai apa ya, udah mulai dewasa gitu, mengerti satu dengan yang lain gitu loh. Untuk ketemu berdua tuh termasuk jarang deh. Kami seringnya ya ketemu rame-rame gitu, rame-rame sama teman, sama ini juga. Terus kayak misalnya kayak nongkrong tuh jarang juga berdua, paling sama teman-teman gitu. Lebih banyak ya bareng teman-teman sih. Ketika kalau waktu berdua jarang sih. Paling kayak misalnya makan atau nonton gitu kan. Nggak mungkin kan nonton rame-rame gitu satu komplek di bawah. Ya tapi ketika ya aku nambahin sedikit, ketika memang agak jarang sih mulai. Maksudnya kita punya waktu buat yang lain, kayak waktu buat keluarga gitu. Ya aku juga ngajarin buat Epi juga ngajarin aku supaya kita nggak harus selalu ketemu gitu. Kita atur waktu kita sama keluarga juga, sama teman gitu. Karena kita nggak cuma hidup berdua gitu, kita sama keluarga, sama teman gitu. Tapi ketika kami punya waktu untuk berdua, kami memang benar-benar maksimalkan pertemuan itu gitu loh. Kayak kami ini tipe orang yang suka ngobrol. Jadi ketika kami ketemu, kami tuh jarang banget gitu megang gadget. Jadi kami ngobrol gitu. Banyak hal sih yang kami obrolin gitu. Apa aja kami obrolin, kami bahas gitu. Yang penting aku dan dia saling komunikasi gitu. Sharing gitu. Jadi banyak hal sih yang kami obrolin ketika kami bertemu. Kami benar-benar maksimalkan itu gitu. Quality time. Bahkan kami tuh jarang loh foto berdua, padahal jarang. Saking jarang sampai kami lupa foto gitu. Kadang bisa lupa foto. Jadi di HP itu sedikit sekali Foto-foto stok lama. Ya, Foto-foto stok lama. stok lama aja. Karena kami memang ketika ketemu ya kami maksimalkan untuk ketemu dengan ngobrol gitu. Banyak hal yang diobrolin. Tapi kalau menurut kalian berdua nih, pastilah kalian kan masih mencari tambatan hati kan, maksudnya masih dalam proses Menebak-nebak gitu kan. Lagi membayang-bayang. Bahaya kan, halo. Halo bahasa sekarang tuh. Bahaya tuh. Jadi kita tuh kayak belum kayak orang Iya. Ada nggak sih kayak misalnya kayak di masa-masa kalian kan masih tahap penantian gitu kan? Ada nggak sih kayak pastilah di dalam kalian punya prinsip, aku pengen punya cowok kayak gini, punya pasangan seperti ini. Ada nggak sih kalau menurut kalian berdua kayak aku nih orangnya pengennya kayak gini, orangnya seperti ini? Ada nggak? Kan? Yang senior dulu. Senior ya. Ini lah delay. Junior dulu. Ya pasti ada sih, apalagi sekarang kan semakin sering bergaul sama contohnya kakak nih, yang di atas lah udah umurnya udah pro semua. Pasti Enggak ada enggak. Ini langsung ya. pastilah kriteria kan ada gitu loh, dan tapi nggak muluk-muluk gimana juga, yang pastinya cinta Tuhan pasti. Yes. Dan yang kedua itu bukan cuma sekedar dia bisa ngingatin doa ataupun ibadah ataupun apa, tapi lebih dari dia menghidupi firman Tuhan itu gimana gitu loh. Apakah dia bisa mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupannya atau enggak? Soalnya kan banyak nih orang-orang yang kayak ibaratnya bisa ngingatin doa ataupun apa, banyak orang di gereja ataupun apa, tapi nggak sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan gitu loh,
nggak benar-benar tahu nilai-nilai dalam artian yang ada di firman Tuhan gitu. Nah, dan banyak juga yang masih belum paham tentang gimana sih pacaran yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan gitu loh. Itu sih yang pastinya aku sih nyebutnya godly man gitu loh, orang yang benar-benar tahu dia hubungannya dekat sama Tuhan, karena secara nggak langsung di saat aku punya kriteria kayak gitu, aku pun sekarang juga benar-benar memantaskan diri kayak gitu juga, ini kayak gitu. Kalau Mia? Kalau dulu enggak sih, kayaknya masih sampai sekarang. Fisik sih sempat kayak maksudnya aku pengennya tuh yang koko-koko. Itu Ini kok Koko crunch. sudah. Nah ya di awal tuh fisik tuh sempat sih kayak kepikiran aku tuh pengennya koko-koko, dan kayak pengennya tuh kayak bule atau misalnya kayak opa-opa. Bule apa dulu? Bule foreigner ya, Nggak memang boleh orang. jamu. Aduh itu cewek berarti. Oh, iya. Ay, bule jamu. Mas dong lo. Nah itu, tapi semakin kesini sih kayak mikir lagi, kalau misalnya kita lebih fokus sama fisik tapi dia ternyata punya sifat yang nggak baik, ya sama aja nggak baik kan. Apalagi aku itu emang dari dulu sampai sekarang tuh belum pernah pacaran dari embrio. Jadi kaget banget. bagus dong. Nanti langsung ketemunya pasangan hidup. Amin. Berarti belum ada pengalaman. Kalau misalnya pengalaman yang kayak kenal cowok tuh ada, ya aku masih Sekedar dalam ya kayak gebetan gitu ada. Dulu lumayan terkenal di Surabaya, punya gebetan tapi nggak pacaran. Banyak. Banyak. Lumayan. Wow. Wow, gitu. Tapi nggak ada hubungan, nggak ada statusnya, cuman kayak teman ketemu keluar kayak gitu doang. Nah jadi kayak apa ya, memang pengennya tuh ya pasti pertama tuh seagama, itu selalu jadi yang pertama sekali aku tanyain. Setiap kali ada cowok yang deketin nanya, yang nggak langsung nanya dia agamanya apa, kayak secara nggak langsung kayak nanya agamamu apa. Habis itu yang paling sering aku doain di setiap malamku, aku kayak doa gini, Tuhan aku pengen punya pasangan yang bisa buat aku menjadi lebih baik, dan dia juga bisa support aku dalam pelayananku. Dan di saat nanti Tuhan membentuk orang ini, membentuk pasanganku ini, Engkau juga siapkan aku agar kami berdua nanti ketemu sama-sama siap, gitu sih. Nah, ini menarik sih. Nah. Menarik untuk dibahas. Apa? Apa? Libatkan Tuhan dalam hubungan. Oh ya, benar. Dulu ketika kami dua Evi masih belum melibatkan benar-benar melibatkan Tuhan, kelihatan sih. Jadi Perbedaan. kami perbedaannya itu kentara banget gitu loh. Mudah ketika kita konflik, kita mudah untuk mengakhirinya dengan cepat gitu loh. Karena kita jadi mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu, mengandalkan pemikiran kita Sama gitu loh. emosi juga. Iya, jadi kita nggak melibatkan Tuhan di dalamnya gitu loh. Nah, ketika kami sudah mengenal Tuhan lebih dekat, terus kita tertanam dan berkomitmen gitu. Jadi ada perasaan yang benar-benar beda gitu loh. Ketika kita melibatkan Tuhan gitu dalam hubungan, kita merasa nyaman, kayak kita tuh di cover gitu loh. Oke. Cover. Dalam hubungan gitu. Jadi seperti yang Epi bilang itu, kami sangat jarang sekali akhirnya bisa konflik itu, walaupun ada itu, tapi kita menyelesaikannya dengan happy, dengan santai gitu. Kadang aku bisa candain dia, dulu aku nggak bisa candain, aku pasti akan ngegas lah bahasa aku zaman sekarang. Emosi. Tapi sekarang aku jadi kayak misalnya kayak aku tuh jadi bisa candain dia, terus dia juga ke aku kayak gitu. Jadi kami Seriusnya bawa malahan sekarang dikit, bercanda terus. Iya. Ngebully kayaknya sih sering. Nah, itu ngebulinya jangan parah ya. Jangan parah, tetap kita bisa Ada batasan. jaga Perasaan. perasaan gitu loh. Sama kayak misalnya di masa-masa sekarang mungkin ya banyak juga orang-orang yang pacaran yang salah, misalnya sering ngucapin kata-kata kotor sama pacarnya, atau kebun binatang semua disebutin juga gitu kan. Kami membatasi hal-hal kayak gitu. Sama kayak misalnya kekerasan fisik atau apa yang mungkin ya masih ada juga yang pacaran yang pakai fisik, pakai pukul, pakai apa gitu. Aku nggak pernah loh, Bi. Enggak dong. Dari dulu sampai sekarang. Kami sangat membatasi Ya, itu gitu. jangan sampai kita main fisik gitu loh. Mungkin dulu ketika kami belum kenal Tuhan, belum melibatkan Tuhan juga, aku juga menghindari itu gitu. Itu masih itu sih aku juga nggak mau sampai main fisik. Paling mengumpat aja atau
kata-kata aku aja mungkin yang agak kasar itu dulu. Nah, tapi ketika aku sekarang gitu, kami juga benar-benar bisa dewasa gitu dalam berucap, dalam membina hubungan. Komunikasi sih yang paling penting dalam hubungan. Iya. Karena komunikasi itu ada dua, bisa komunikasi yang sehat, bisa komunikasi yang buruk gitu. Nah, kami dua belajar untuk sampai detik ini juga ketika kami sudah tunangan juga kami masih belajar untuk terus membina hubungan dengan komunikasi yang sehat gitu. Jadi dalam hubungan itu ketika kita komunikasi kita tuh ada tujuannya berkomunikasi gitu. Jadi membangun komunikasi yang sehat gitu dengan melibatkan Tuhan gitu sih. That's good. Gila. Gak nyangka aku Pak Andre bisa serius ini. Gila. Mau aku nggak serius? Ketawa lagi gitu. Tapi namanya sebuah hubungan tuh lah sampai kapanpun kita akan yang namanya belajar. Ya, pasti terus belajar. Untuk aku belum tentu loh sudah bertahun-tahun gitu sama Andre, belum tentu aku 100% kenal dia seperti apa. Aku setiap hari pun akan selalu belajar gitu loh. Dia kayak gimana, dia pun juga belajar gitu loh. Kita sama-sama mau gitu loh, mau untuk belajar, mau untuk mengenal gitu loh. Kayak merelakan diri lah. Kita tuh mau dibentuk gitu loh. Satu dengan yang lain tuh kami saling kayak menajamkan satu dengan yang lain gitu loh. Dan apa ya, nggak ada kok hubungan yang benar-benar indah sempurna banget tuh, nggak ada gitu. Yang indah cuma di mana? Cuman di Korean drama. Itu sudah ada skripnya semua. Apa ya, itu sih kayak misalnya sama yang seperti yang aku bilang tadi ya, gimana seberapa berharganya sih hubungan itu buat kamu, seberapa berharganya pasangan kamu buat kamu juga gitu loh. Ketika kamu semakin sadar bahwa oh ini adalah orang yang Tuhan tempatin dalam kehidupan aku gitu loh. Dan gimana juga kamu bisa menjalani hubungan itu tuh tetap berlandaskan adanya Tuhan di dalamnya gitu. Dan bagaimana kami bisa bawa hubungan kami ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Memang gak gampang, susah banget Mas. Cuman ketika kita mau gitu, dan kita tetap melibatkan Tuhan gitu loh, pasti Tuhan tuh akan menuntun kita gitu loh, sampai kapanpun ya, sampai kami menikah pun nanti pun kami juga akan banyak belajar gitu loh, banyak belajar untuk mengenal, belajar untuk menanggalkan ego, belajar untuk mau dibentuk sama Tuhan gitu loh. Gimana pernikahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa. Sama juga kayak pacaran, gimana kamu punya hubungan berpacaran tuh yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa gitu loh. Ketika kita benar-benar kenal Tuhan, kita punya komunitas rohani yang saling mendukung, saling mensupport kita juga gitu loh. Kita juga punya mentor, coach atau CGL kami gitu ya. Dan punya kami diberi nilai gitu loh, nilai-nilai menjalin hubungan atau pacaran itu seperti apa, ketika bertunangan itu seperti apa. Kita makin mengerti gitu loh. Dulu kan kami nggak ngerti karena kami nggak punya contoh role model gitu di depan kami gitu loh. Tapi semakin kami punya komunitas, kami mau kenal Tuhan lebih lagi gitu loh, kami semakin mengerti bahwa ternyata hubungan yang baik, hubungan yang indah di hadapannya Tuhan itu seperti apa, seperti kayak gini misalnya, kayak saling mensupport, kita melayani sama-sama gitu loh. Lebih banyak menghabiskan waktu itu bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kayak keluarga, teman-teman, komunitas kita sih. Jadi hubungannya lebih terarah gitu kan, lebih terarah, jelas gitu loh, sesuai dengan nilai-nilai berdasarkan firman Tuhan. Kayak tadi ngomong apa? Gimana tips untuk dekat sama seseorang, misalnya dari cara pandangnya cowok seperti apa? Dari cara pandangnya cowok kan, Re? Aku kah? Oh, aku cowok lah. Sebenarnya nggak ada tips yang apa-apa sih. Yang pertama kita yang paling pertama sih. Nah, ini jangan kita andalkan kekuatan sendiri. Kita minta Tuhan tuntun gitu loh. Sebelum kita
mau dekat sama seseorang gitu. Walaupun kita udah tahu nih orangnya siapa gitu ya. Ya kalau bisa sih itu sudah harus wajib sih seiman gitu. Nah kita juga minta Tuhan untuk tuntun kita gitu. Kita saling dengar-dengaran sama Tuhan. Karena apa ya? Beda. Kita harus bisa membeda-bedakan mana yang pasangan yang dari Tuhan sama pasangan yang menurut kita sendiri gitu. Karena apa yang kita pandang beda juga yang dipandang oleh Tuhan gitu loh. Nah kita dengar-dengaran gitu sama Tuhan gitu loh. Ketika kita mau dekat sama seseorang, kita harus andalkan Tuhan gitu loh. Supaya apa? Supaya ketika kita dekat sama orang, dekat sama lawan jenis kita, jangan sama jenis ya. lawan jenis. Kita punya tujuan nih, kita mau dekat sebagai apa gitu. Harus jelas tujuannya ya Kak ya. Kita cuma teman. Iya. Jadi kita ngobrol aja juga sudah bisa jadi teman gitu. Kita dekatin dia harus jelas gitu. Kayak tahu motivasinya tuh apa sih ke depannya gimana. Kita mau menjalin hubungan, kita tuh harus tahu dulu titiknya kemana gitu. Jangan biarkan ketika kita mau jalin hubungan sama seseorang kita nggak tahu nih mau kemana, jadi kayak ngambang aja. Nah kita harus jelas dulu. Dan juga ketika kita mau deketin sama orang, kita harus ketika kita punya masa lalu kita harus beres dulu. Jangan sampai mau dekat sama orang kita belum clear gitu loh diri kita sendiri dengan masa lalunya kita. Jadi kita harus beres. Pertama minta dulu tuntunan sama Tuhan. Yang kedua kita juga harus benar-benar nggak bisa sembarangan gitu loh. Kita juga kalau mau masuk rumah orang nggak mungkin kan kita langsung buka pintu rumah sendiri. Kita harus permisi dulu. Permisi ketok lah dulu. Maka akan dibukakan. Seperti firman Tuhan juga kan? Iya benar. Nah, makanya firman Tuhan tuh sebagai landasan kita, pegangan hidup kita gitu loh. Bahkan dalam hubungan juga itu banyak membantu gitu, sangat membantu sekali. Nah, kita harus permisi, jangan sembarangan masuk rumah orang atau permisi diusir nanti kita gitu. Jadi kita harus permisi, kita benar-benar sopan lah gitu dengan lawan jenis kita gitu. Saya mau gimana ya bahasanya, jangan kayak yang jangan yang kaku juga gitu. Jadi aku nih mau dekat gitu. Gimana ya bahasanya, jangan sampai pokoknya ada intinya kayak gitulah, kita harus permisi gitu loh. Nah masing-masing orang kan pakai cara tersendiri gitu. Yang penting kita permisi orang itu, pasangan kita, lawan jenis kita itu tahu kalau kita mau mencoba untuk jalin hubungan dengan dia gitu. Jadi pertama kita mengandalkan Tuhan, terus kita permisi gitu. Kalau dari aku sama sih kayak dia, mengandalkan Tuhan. Pasti kita harus berdoa dulu lah, dia benar nggak sih dari Tuhan gitu buat kita. Terus jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kayak misalnya, ya aku pengen ketemu kamu, atau misalnya dia nembak gitu kan, aku mau jadi pacar kamu gitu. Jangan terburu-buru untuk mengambil langkah itu gitu loh. Dan yang paling penting sih kayak kita bersyukur kalau misalnya kita hari-hari ini kita punya komunitas gitu loh. Kita punya komunitas, kita dibentuk satu dengan yang lain gitu loh. Kita makin dimurnikan lagi, dimurnikan motivasinya apa gitu loh. Kita juga harus tadi sampai komunitas ya lupa ya. Kalau misalnya kita nggak punya komunitas nih, minta saran deh sama orang yang lebih tua, atau misalnya kayak orang tua juga nggak apa-apa kok gitu loh. Melibatkan orang tua itu sangat-sangat baik gitu di dalam sebuah hubungan. Kayak misalnya kamu minta saran, aku lagi deket sama orang kayak gini-gini, orangnya seperti ini gitu. Menurut itu sangat penting gitu loh, orang tua tahu kita lagi dekat sama siapa, dan orang tua juga akan semakin kenal kita gimana kayak gitu loh. Itu sih kalau misalnya kita nggak punya komunitas gitu ya, kita bisa tanya sama orang tua atau kakak kita atau orang yang bisa dipercaya lah, orang yang benar yang bisa kasih masukan gitu buat kita.
Oke, panjang banget ya hari ini kita sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol soal relationship-nya Kak Evi dan Kak Andre. Banyak banget loh kita tahu perbedaan ternyata yang mereka alami selama ini sampai akhirnya di tahap yang serius sudah pertunangan. Jadi oke sama ya. Jadi banyak banget ya hal yang kita pelajari hari ini. Nah, ini semua ini masih kita kayak sharing-sharing doang sih. Jadi jangan kalian pikir apa yang kita omongin ini ya kalian juga harus lakuin itu, atau misalnya yang baiknya yang kita omongin ini ya baik juga buat kalian, itu enggak juga. Jadi semuanya kembali ke kalian lagi. Gimana kalian kalau misalnya nanti punya hubungan dan mau dibawa kemana hubungan kalian, itu kembali ke kalian lagi. Oke, intinya setiap hubungan harus dilandaskan dengan Tuhan dulu, fondasinya harus jelas, dan ya tujuannya juga harus jelas gitu loh. Jadi supaya kalian tahu di saat menjalani hubungan nggak kesana kemari ataupun cuman sekedar pacaran gitu kan, tapi tahu hubungannya mau dibawa kemana. Oke, thank you for your time Kak Evi dan Kak Andre. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.